Happy Sunday adik-adik. Kembali lagi bersama kakak-kakak sekolah minggu. Seperti biasa kita akan apa? Kita akan bermain games, kita akan seru-seruan sebelum kita puji-pujian. Yang kita butuhkan itu balon. Balon dan kita mau apai balonnya? Balonnya dipecahkan pakai kaki. Dijepit, coba dijepit. Ya, seperti itu. Dan dijepit sampai dia meletus, sampai meledak. Oke, adik-adik juga harus siapkan balonnya. Tiup, minta tolong sama kakak, mamanya, papinya supaya bisa diikat dan dikasih meletus. Oke, kita hitung sampai 3 ya. Supaya Kak Aurel dan Wang bisa kasih meletus balonnya. 1, 2, 3. Wah, yeay. Yeay, jadi pemenangnya Kak Aurel. Wang belum bisa kasih pecah. Karena kita sudah bermain, kita akan puji-pujian. Yeay, adik-adik bagaimana tadi bermain? KDI percaya semuanya bisa ya. Masih tetap semangat, mari kita puji Tuhan kita. Semuanya bangkit berdiri, kita mau melompat, mau bersuka cita. Kita mau angkat pujian Hompila, Hompimpa. Hompila, Hompimpa. Yesus jagoanku. Hompila, Hompimpa. Yesus pujaanku. Hompila, Hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila, Hompimpa. Yesus jagoanku. Hompila, Hompila, Hompimpa. Yesus pujaanku. Hompila, Hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidup. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Hompila, Hompimpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku.
semua bangsa menyembah. Yes, haleluya. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan mendengarkan firman. Sebelum kita mendengar firman, mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Mari sama-sama kita atur sikap hati kita biar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kita mau angkat pujian, ku menyembah.
Engkau pengharapan kami Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami mau mempersiapkan hati kami, biar Tuhan Yesus yang membuka telinga kami, memberkati hati kami untuk menyambut firman-Mu. Biar isi hati-Mu saja Yesus yang boleh kami dengar dari mulut lidah hamba-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, dari tadi waktu permainan siapa yang berhasil jadi juara? Siapa yang berhasil memecahkan balonnya? Wah, tepuk tangan untuk adik-adik yang sudah berhasil. Nah, tema kita minggu ini adalah menjadi lebih dari pemenang. Sama seperti waktu adik-adik bermain tadi, ada yang menang, ada yang berhasil. Nah, kali ini juga kita mau bahas tentang pemenang. Siapakah itu pemenang? Orang yang menang dalam perlombaan, yang berhasil mengalahkan lawannya, dan akhirnya dia boleh mendapat penghargaan, yaitu piala. Dalam kehidupan kita harus tahu bahwa sebenarnya Tuhan Yesus sudah menjadikan kita semua sebagai pemenang. Ada ayatnya tertulis di Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Nah, oleh Dianya itu Dia siapa? Dia itu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengasihi kita, dan Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk jadi pemenang. Nah, harus diingat-ingat, Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk menjadi pemenang. Ya, itu kalimat yang harus selalu diingat. Karena kita semua diciptakan untuk menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dalam Alkitab ada banyak kisah tentang orang-orang yang dipakai Tuhan, diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi pemenang. Sebenarnya di dalam kehidupan kita juga sedang berlomba. Kenapa kita harus jadi pemenang? Tapi kan Kak Dei, saya kan tidak lagi berlomba. Nah, dalam kehidupan kita sedang berlomba. Ingat, kalau dalam perlombaan ada yang menang, ada yang kalah. Nah, dalam kehidupan kita harus menjadi pemenang melawan siapa? Siapa yang akan kalah? Yaitu iblis. Kita harus menang melawan tipu muslihat iblis. Ada banyak macam tipu muslihat iblis untuk kita. Ketakutan, kekhawatiran, rasa sedih, rasa kecewa, semua itu bisa dipakai oleh iblis untuk membuat kita jadi orang yang gagal. Akhirnya kita tidak bisa berhasil, kita tidak bisa meraih kemenangan. Padahal Tuhan Yesus sudah memberikan kita kuasa untuk menjadi pemenang. Karena itu kita mau sungguh-sungguh percaya, kita mau belajar dari tokoh Alkitab yang menjadi pemenang. Salah satunya ada pada Kejadian 7 ayat 1 sampai 24. Adik-adik boleh buka? Nah, ini kisah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh yang dipilih Tuhan untuk diselamatkan. Pada waktu itu semua orang di dunia melakukan dosa. Semua orang berbuat jahat. Tapi Nabi Nuh dipandang benar oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mau menyelamatkan tidak hanya Nabi Nuh saja yang diselamatkan. Ada istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang menantunya. Bahkan melalui Nabi Nuh Tuhan memberikan kuasa supaya Nabi Nuh bisa membawa seluruh hewan di dunia berpasang-pasangan untuk diselamatkan naik ke dalam bahtera yang besar. Adik-adik tahu kan ceritanya? Setelah mereka semua naik ke bahtera, maka hujan deras mulai turun, bahkan sampai membanjiri seluruh dunia.
Dan orang-orang yang tidak naik di bahtera, hewan-hewan yang tidak naik dalam bahtera, semuanya tenggelam. Nah, setelah badai berlalu, setelah banjir berlalu, Nabi Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, dan 3 orang mantunya, mereka semua selamat. Bahkan Nabi Nuh bisa menyelamatkan banyak hewan. Karena Tuhan sudah memilih Nabi Nuh dan memberikan kuasa supaya Nabi Nuh bisa menjadi pemenang. Pemenang atas apa? Atas ketakutan, perbuatan jahat orang-orang. Nah, ada banyak juga ujian dalam kehidupan kita. Di sekolah juga kita sedang berlomba menjadi anak yang pintar, yang bisa ranking. Tapi iblis selalu mencobai kita. Ayo sini, nyontek saja, tidak usah belajar. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberi kuasa kepada kita untuk menjadi pemenang. Jadi tidak perlu lagi takut tidak bisa menjawab. Belajar saja, berdoa supaya Tuhan Yesus memampukan kita menjawab ujian. Tidak hanya itu, waktu di rumah lagi sendiri, ketakutan. Nah, ada satu cerita yang menarik. Waktu ketakutan, tentang ketakutan. Tapi ada tokoh Alkitab juga yang berhasil menang dengan melawan ketakutan. Siapa itu? Kita boleh baca. Adik-adik boleh baca di rumah di dalam Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Nanti dibaca di rumah ya. Ini bercerita tentang Nabi Musa. Adik-adik ingat Nabi Musa? Nabi Musa adalah orang yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Waktu itu mereka, Musa dan bangsa Israel, mereka kabur dari Mesir. Mereka berjalan-jalan hingga mereka tiba di satu tempat. Mereka diperhadapkan oleh Laut Teberau. Mereka tidak bisa menyeberang karena lautnya besar. Mereka tidak punya kapal. Tapi di belakang mereka, Fir'aun dan para tentaranya sedang mengejar. Wah, semua orang ketakutan. Bagaimana ini? Semua bangsa Israel mulai panik. Tapi Tuhan memberikan kuasa kepada Musa dengan tongkatnya. Dia mengetuk laut dan laut pun terbelah. Saat laut terbelah, Musa dan bangsa Israel mereka berjalan di tanah yang kering. Jadi lautnya itu terbelah, airnya menjadi seperti benteng di kiri dan kanannya. Wah, mereka berjalan di tanah yang kering. Mereka melalui tanah yang kering sambil melihat, airnya menjadi tembok. Lautnya terbelah. Mereka berjalan sampai mereka tiba di ujung, di seberang sungai, di seberang laut. Waktu mereka tiba di seberang laut, semua bangsa Israel sudah berhasil naik. Fir'aun dan para tentaranya kan mengejar di belakang. Tapi apa yang Tuhan perbuat? Tuhan menutup para tentara Fir'aun dengan air laut. Wah, tiba-tiba laut yang tadinya terbelah tertutup, langsung hilang belahannya. Wah, bangsa Israel menang. Bukan bangsa Israel, tapi Nabi Musa yang berhasil menang. Dia melawan ketakutan, kegentarannya terhadap tentara Firaun. Nah, karena Musa sudah diberi kuasa untuk menjadi pemenang. Ingat, Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk menjadi pemenang. Selain itu juga ada kisah yang menarik dari Tuhan Yesus. Kuasa seperti apa sih yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Adik-adik nanti boleh baca juga ya dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Saat itu Tuhan Yesus di atas kapal bersama dengan murid-muridnya. Mereka akan menyeberang danau. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus tertidur. Nah, hujan deras mulai turun. Angin topan, badai, petir, guntur, kilat semuanya. Murid-muridnya panik. Wah, kita tergoncang. Kapalnya bergoyang kiri, bergoyang kanan. Wah, mereka tergoncang, terombang-ambing di atas kapal.
Tuhan Yesus tidur nyenyak. Muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Rabi bangun. Katanya. Wah, Tuhan Yesus dibangunkan. Saat Tuhan Yesus bangun, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Dengan kuasanya, dia berkata, diam, tenanglah. Seketika itu juga, badai berhenti, hujan berhenti, angin berhenti, langit terbuka, awan gelap pergi. Dengan kuasa seperti itu, kita bisa jadi pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberi kuasa kepada kita. Menjadikan kita lebih dari pemenang. Ingat di ayatnya tadi, Roma 8 ayat 37. Bahkan lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, bisa mengalahkan rasa takut, bisa mengalahkan rasa sedih, bisa mengalahkan tipu muslihat iblis untuk berbohong kepada orang tua. Kalau takut, takut deh, jangan jujur sama mama deh, bilang saya yang gak sengaja kasih pecah, nanti mama marah, bohong saja. Itu tipu muslihat iblis, harusnya berkata jujur saja. Karena kita adalah pemenang. Pemenang itu harus jujur dalam pertandingan supaya bisa menang dan mendapatkan piala. Nah, ada satu kisah yang menarik pada tahun 1994. Wah, waktu itu Kak Dei masih umur 1 tahun. Masih kecil, lebih kecil dari adik Silo. Kecil, mungkin Kakak Dei belum bisa bicara. Mungkin juga Kakak Dei belum bisa berjalan. Nah, pada waktu itu ada sekelompok anak SMA. Kalian tahu anak SMA? Ya, yang pakai baju putih, baju sekolahnya, seragam sekolahnya itu bajunya putih, pakai celana atau rok warna abu-abu. Nah, itu anak-anak SMA. Waktu itu mereka mengadakan retret. Nah, di retret itu diadakan di seperti di Malino. Adik-adik pernah ke Malino? Nah, seperti itu. Ada bukit, ada hutan yang banyak lebat. Nah, anak-anak SMA ini, kakak-kakak yang sudah SMA ini, mereka retret di situ. Tahu retret? Retret itu kita sedang ibadah, sama seperti di gereja, tapi kita menginap di tempat itu. Nah, sepanjang hari kita belajar tentang Alkitab, kita memuji Tuhan, kita bermain bersama-sama. Nah, pada hari yang kedua mereka di tempat itu, mereka harus hiking. Mau tahu hiking seperti apa? Hiking itu seperti ini. Lihat gambarnya. Nah, berjalan. Mereka harus melalui beberapa rintangan, melewati lembah, di gunung, di hutan-hutan. Waktu itu mereka berjalan, mereka sambil berjalan sambil bermain, sambil puji-pujian, mereka bersuka cita. Tiba-tiba hujan gerimis mulai turun. Hujan semakin deras. Tahu kan kalau hujan di tempat yang tinggi di gunung, nah itu biasanya berkabut. Wah, seluruh tempat dipenuhi kabut. Akhirnya pemimpinnya di depan tidak bisa melihat tanda-tanda yang sudah diberikan. Jadi tidak bisa lihat jalan. Wah, kita harus kemana ya? Wah, takutnya kita jatuh di jurang atau bagaimana? Wah, kita harus pergi ke sebelah mana? Mereka tersesat. Ada yang pernah tersesat? Kakak Dei pernah tersesat. Tersesat itu kita tidak tahu jalannya harus kemana. Harus belok kiri kah? Atau belok kanan kah? Atau ke depan kah? Kita tidak tahu. Itu namanya tersesat. Mereka tersesat. Kan waktu itu lagi hujan. Jadi sudah mulai panik. Ada yang sudah menangis. Karena kedinginan. Aduh, dingin. Ada yang menangis karena aduh saya sudah capek sekali. Aduh saya sudah mau pulang. Ada juga yang menangis karena kelaparan, karena sudah capek. Aduh, saya sudah lapar, kasihan. Di mana jalan pulang? Wah, mereka semua sedih, panik. Nah, pemimpinnya melihat di dekat situ ada rumah kayu. Waktu mereka masuk ke dalam rumah kayunya cukup besar untuk mereka. Ternyata itu rumah kayu yang sudah kosong, tidak ada apa-apa di dalamnya. Mereka berteduh di dalam rumah itu. Waktu berteduh dalam itu, pemimpinnya melihat kakak-kakak ini semua. Wah, mereka ada yang menangis, ada yang ketakutan karena guntur juga ada, petir juga ada. Wah,
Mereka menangis, mereka ketakutan, mereka cemas, tidak bisa pulang. Aduh, saya sudah tidak bisa ketemu sama mama papa. Sedih. Nah, akhirnya pemimpinnya bilang, "Hei adik-adik, ayo semua kita berdoa." Mereka mulai berdoa. Waktu mereka sama-sama berdoa, mereka mulai angkat pujian. Mereka mulai bernyanyi, mereka mengangkat pujian. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa, mereka menyanyi. Setelah itu mereka tambah semangat lagi. Mereka angkat pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Mereka semangat, mereka terus bersemangat memuji Tuhan. Mereka menyanyikan sampai akhirnya mereka menyanyikan, dalam nama Yesus ada kemenangan. Saking semangatnya mereka lupa. Akhirnya mereka dengan iman mereka menyanyikan kata-katanya lagu yang sama, tapi kata-katanya diganti. Dalam nama Yesus, hujan dihentikan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, hujan dihentikan. Mereka menyanyi itu sampai 2 kali, 3 kali. Rasa takut mereka hilang. Dan adik-adik bisa tahu apa yang terjadi di luar? Hujan berhenti. Awan gelapnya terbuka. Kabutnya pergi. Mereka bisa melihat tanda jalan penunjuk arah. Mereka bisa pulang kembali ke tempat retret. Mereka sampai di tempat retret, mereka bersuka cita. Wah, itu semua karena kuasa Tuhan. Tuhan Yesus yang memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi pemenang. Mereka semakin bersuka cita dan pada malam harinya mereka semua di tempat retret, mereka semua mengadakan doa, puji-pujian. Dan banyak anak-anak yang menjadi semakin percaya dan berjanji memilih untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Karena Tuhan Yesus sudah menunjukkan kuasanya. Saat mereka memuji Tuhan, menyebut nama Tuhan Yesus, ada kuasa, ada keajaiban terjadi, mujizat terjadi. KDI berharap kita semua setelah mendengar cerita ini, kita juga semakin dikuatkan dan semakin percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk menjadi pemenang. Jangan lupa adik-adik ya, kalian semua, kita semua adalah pemenang. Mari sama-sama adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau mengambil komitmen untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Kalian mengajak adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Saat ini kami mau mengambil komitmen, membuat keputusan. Kami berjanji akan menjadi pengikut Kristus yang setia. Karena kami percaya bersama Tuhan Yesus, kami diberi kuasa untuk menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Roma 8 ayat 37. Ayo sama-sama untuk kelas batita dan kanak-kanak, sama-sama kita hafalkan. Roma 8 ayat 37. Dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang.
Sekali lagi, Roma 8 ayat 37. Dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang. Sekarang untuk kelas Pratama dan Media. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sekali lagi, Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, itu dia. Jangan lupa ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak, taatilah orang tua dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatlah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Di mana itu? Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Efesus 6 ayat 1. Hai, taatilah orang di dalam Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. This is what you do, this is what you do. You make me come alive. This is what you do, this is what you do. It's always the springtime with you, making all things new.
It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. Halo adik-adik. Nah, seperti biasa kali ini kita akan membuat prakarya. Dan alat yang kita butuhkan itu kertas karton, kertas putih, gunting, lem, dan spidol dan pulpen. Jadi adik-adik ikutin terus ya. It's always like springtime when all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing light. Your hope is rising like the dawn. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. It's always like springtime with you, making all things new. Your light is breaking through the dark. This love, it is sweeter than wine, bringing joy, bringing life. Your hope is rising like the dawn. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. This is what you do. This is what you do. You make me come alive. 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 It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. It's like I'm living for the first time. Finally living for the first time. Yeay! Sekarang prakaryanya Kakak Lisa dan Kakak Wina sudah jadi. Cantik kan? Nah, adik-adik juga harus buat ya dan kirim ke Kakak Ruth. Batasnya sampai hari Jumat. Nanti videonya akan dikasih masuk di YouTube. Oke, see you.